ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang kami hormati seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas, yang kami hormati seluruh tokoh masyarakat, para alim ulama, para kiai, para tokoh pemuda, dan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan yang mulia ini. Insya Allah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama mengkaji suatu topik yang sangat penting, yakni Ramadan dan kemakmuran masjid. Bapak dan Ibu sekalian, masjid di dalam peradaban Islam menjadi sentra kemajuan dan perkembangan Islam. Sekilas kita merenungi bagaimana perjuangan dakwah Rasulullah SAW yang awalnya dari rumah ke rumah, kemudian dari kampung ke kampung, dari kabilah ke kabilah yang lain, dan akhirnya dijumpailah rumah sahabat yang dijadikan pusat pendidikan Darul Arqam. Kemudian lambat laun Islam peradabannya semakin gemilang, sehingga Rasulullah dan para sahabatnya hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Sehingga di kota Madinah dibangunlah suatu masjid yang menjadi sejarah, simbol peradaban Islam, yaitu masjid apa Bapak Ibu sekalian? Masjid Nabawi. Mudah-mudahan kita kalau yang belum umroh, belum haji, kita bisa berkesempatan ke Masjid Nabawi insya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana ketika dibangun Masjid Nabawi ini, syiar Islam semakin luas, syiar Islam semakin berkemajuan. Nah, pada kesempatan ini kita akan kaji, yakni Ramadan dan kemakmuran masjid. Hadirin yang berbahagia, ketika kita kaitkan Ramadan dengan kemakmuran masjid, ada manfaat, peran dan fungsinya. Dari berbagai peran, manfaat dan fungsi masjid yang dapat kita ketahui bersama, yang dapat kita simpulkan, paling minimal ada 3. Paling minimal ada berapa? Ada 3. Yang pertama, al-masjid lil ibadah. Fungsi utama dari masjid, al-masjid lil ibadah. Masjid sebagai pusat ibadah kaum muslimin. Apalagi di Masjid Al-Ikhlas ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dari satu kecamatan, ini masjid yang strategis, yang seluruh kaum muslimin yang ada, sejumlah besarnya mereka ada di masjid ini. Nah, jadi ini momentum. Bahkan dalam satu hadis disampaikan, diingatkan, ada 7 golongan yang mereka akan dinaungi di hari kiamat, yang mana waktu itu tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara 7 golongan tersebut yang dikaitkan dengan masjid, yakni golongan manusia yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Golongan yang manusia hatinya semangat untuk ibadah ke masjid. Maka yuk, dalam momentum Ramadan ini, mari kita pupuk semangat untuk meningkatkan ibadah. Jadi itu yang pertama, masjid sebagai pusat ibadah. Yang kedua, al-masjid litarbiyah.
bahwa masjid memiliki manfaat, fungsi dan peran yang utama setelah fungsi sebagai pusat ibadah, yakni litarbiyah, yaitu pusat pendidikan. Pusat pendidikan. Nah, tadi alhamdulillah sudah diumumkan kepada masyarakat, pada adik-adik tingkat SMA, SD, SMP, insya Allah akan ada kegiatan apa tadi? Pesantren kilat. Itu bagian daripada al-masjid litarbiyah. Masjid sebagai pusat pendidikan. Bahkan dalam satu hadis ada suatu hal yang menarik Bapak Ibu sekalian. Jadi kaum manusia yang berkumpul dalam rangka mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan masjid dalam pusat pendidikan. Apa kata Nabi? Man istama qaumun fi baitin min buyutillah. Ketika berkumpul kaum muslimin di salah satu masjid dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka yasluna kitab Allah wa yatadarusuna bainahum, berkumpulnya mereka menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan. Di dalam hadis ini dijelaskan membaca ayat-ayat Allah wa yatadarusuna bainahum, dan kemudian mengkaji, mempelajari, maka ada 4 keutamaan. Yang pertama as-sakinah, orang tersebut akan mendatangkan ketenangan hati. Hatinya tenang, bahagia. Ini yang menjamin siapa Ibu sekalian? Allah. Yang kedua wa ghasyahumur rahmah, kehidupannya dilimpahi rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga wa hafathumul malaika, malaikat akan senantiasa menaunginya, malaikat akan senantiasa menjaganya, malaikat akan senantiasa melindunginya. Dan yang paling istimewa dalam hadis ini wa dza'allahu fi man indah, jadi Allah bagi manusia yang berkumpul di masjid ini yang menjadikan pusat pendidikan akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para makhluk. Sungguh istimewa. Nah, itu peran fungsi masjid yang keberapa? Yang kedua, masjid litarbiyah. Dan yang terakhir yakni masjid lil istimaiyah. Peran masjid yang ketiga, masjid sebagai pusat kemasyarakatan. Masjid sebagai pusat kemasyarakatan itu menghimpun kaum muslimin yang ingin sedekah, yang ingin zakat, dan lain sebagainya. Dihimpun oleh pengurus masjid, kemudian disalurkan sehingga masyarakat menjadi sejahtera. Jadi ada ungkapan, dengan memakmurkan masjid juga mensejahterakan masyarakat. Dan mudah-mudahan masyarakat kita dari masjid ini menjadi masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Demikianlah hukum singkat yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.